Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua di sini bisa berkumpul di masjid ini. Insya Allah penuh berkah. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yaitu jadilah pemimpin duniaku untuk mendapatkan surganya. Baiklah, mari kita simak penjelasan langsung dari guru kita, Ustadz Hilman Fauzi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadilah pemimpin duniaku untuk mendapatkan surganya. Suami itu adalah pemimpin untuk istrinya. Suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan, untuk istrinya. Maka beruntunglah jika rumah tangga itu dihadirkan seorang suami yang baik. Ada 5 kriteria suami idaman. Nanti dicek ya, kira-kira suami bunda masuk kategori ini atau tidak ya. Ada berapa? 5 kriteria suami idaman atau pasangan idaman. Yang pertama, pasangan yang idaman itu adalah dia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia yang baik imannya. Dia yang bagus imannya. Kenapa? Kalau suami beriman kepada Allah, maka suami tidak akan menyakiti hati istrinya. Kalau suami baik imannya, maka dia tidak akan mudah mengkhianati pasangannya. Kenapa? Karena ketika dia mengkhianati pasangannya, berarti dia mengkhianati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suami idaman itu cirinya adalah suami yang pandai mencukupi kebutuhan pasangannya. Cukup, bukan banyak. Maka suami yang baik adalah suami yang bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Betul? Yang ketiga, suami idaman adalah suami yang ketika dia bicaranya menenangkan hati istrinya. Punya suami yang begitu? Kenapa suami harus bicara yang baik dengan istri? Iya, karena istri itu mudah tersinggung hatinya dengan ucapan suaminya. Al-mar'atu kal mir'ah. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, susah melupakan. Dan yang keempat, suami yang baik adalah suami yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Dia gak malas. Dia gak mager, gak malas gerak. Dia berusaha sungguh-sungguh memenuhi nafkah keluarganya. Dan ingat, untuk suami saat engkau mencari nafkah, Allah siapkan pahala yang besar untukmu. Dan yang kelima, suami yang baik adalah suami yang bisa membimbing keluarganya untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang baik adalah suami yang bisa menuntun istrinya untuk sholat berjamaah.
menuntun anaknya untuk bisa lebih dekat dengan Allah, untuk bisa baca Quran, untuk bisa berzikir, berdoa, dan menghabiskan hidupnya untuk mendekat kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian dari siksa api neraka. Suami yang paling baik adalah suami yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya suami yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Itulah yang Nabi sampaikan. Mudah-mudahan bunda yang sudah berumah tangga, Allah hadirkan suami yang baik. Suami yang soleh, suami yang bisa membimbing kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Kalau Ustadz Hilman menjelaskan sesuatu tuh membuat hati kita adem. Tapi pertanyaannya Ustadz, Iya. carinya di mana Ustadz suami idaman? Iya. Kenapa Kak Paula nanya begitu ini? Mungkin ada ini suara ibu muda-muda di sini Ustadz. Iya. Iya. Ini mungkin pesan ya untuk kita yang masih proses mencari pasangan yang baik. Satu, temukan di tempat yang baik. Karena lingkungan baik itu sangat mempengaruhi seperti apa perangai seseorang. Iya apa iya? Tuh. Yang kedua, temukan seseorang yang baik itu dalam doa yang baik. Maka izin ya, jangan pernah berhenti berdoa untuk bisa bertemu dengan yang baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan yang buruk menurut kita belum tentu buruk di mata Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Dan yang ketiga, mohon maaf, banyak orang yang gak tahu. Banyak orang yang sibuk mencari yang terbaik, tapi dia lupa menjadi yang terbaik. Jadi kalau kita mau bertemu dengan pasangan yang baik, jangan sibuk mencari di mana pasangan baik. Sibukkanlah diri kita untuk menjadi orang baik. Sampai pada titiknya Allah pertemukan kita dengan orang yang baik. Insya Allah. Termasuk izin ya. Kalau kita pernah selesai dengan seseorang atau mungkin pernah gagal dengan seseorang, jangan pernah menutupi kebaikan Allah. Boleh jadi yang kemarin belum baik dan Allah sedang siapkan yang lebih baik. Masya Allah. Syaratnya teruslah menjadi orang baik. Baik, mungkin kalau tadi MC-nya dari hati, mungkin di sini ada bunda-bunda yang mau langsung bertanya ke Ustadz. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida Saskia. Saya mau bercerita bahwa saya sedang berjuang melawan penyakit kanker stadium 3. Di sini saya berjuang untuk tetap bertahan dan membiayai kedua orang anak saya. Tapi di sisi lain saya juga sedang mempersiapkan pernikahan Pak Ustadz. Tapi rencana tidak rencana karena di tengah perjalanan yang saya harapkan diberikan niat baik oleh calon suami saya membatalkan pernikahan saya. Karena kondisi saya yang sakit kanker dan ternyata beberapa kali kita sempat berseteru sebelum pernikahan, diketahui bahwa dia menjalin hubungan dengan sahabat saya sendiri. Sahabat yang benar-benar sudah seperti adik saya sendiri Pak Ustadz. Tapi ternyata sahabat saya memanfaatkan itu
Dan setiap saya berantem, setiap saya berseteru dengan calon suami saya, di recent update panggilannya suami saya selalu video callan dengan sahabat saya dengan durasi yang lama. Dan memuji-muji saat sahabat saya pasang foto profil, memuji-muji si sahabat saya dengan kecantikannya dan kemolekan badannya, tubuhnya gitu loh. Saya tanyakan pada sahabat saya, terus saya bilang saya akan memaafkan perbuatan kamu, apa yang sudah kamu lakukan dengan calon suami saya. Tapi jujur, apa saja yang sudah dilakukan kalian? Terus dia bilang, saya nggak mau berantem sama kamu Kak. Saya bongkar semuanya, katanya selama setiap kamu berantem sama pasangan kamu, dia selalu telepon dan video call saya menceritakan kejelekan-kejelekan kamu dan aib-aib kamu, termasuk dia bilang kalau saya padahal sebelumnya dari awal hubungan 1 tahun dia sudah tahu kondisi saya seperti apa. Dia bilang kalau saya cuma perempuan yang punya satu. Padahal kan sebetulnya bukan kemauan saya Pak Ustadz. Saya juga ngerasa hilang kepercayaan diri saat mau menjalin hubungan dia dengan pasangan saya waktu itu gitu loh. Tapi ternyata benar dugaan saya dan kekhawatiran saya terjadi dan ini jadi ungkitan yang lebih sakit hatinya lagi. Kenapa mesti harus sahabat saya sendiri dan kenapa dia harus membahas yang saya alami sementara dia sudah tahu apa yang saya alami gitu loh. Dan sisi lain saya tetap harus berdiri tegak, kuat menghadapi segala cobaan yang Allah berikan ini. Karena saya harus membiayai kedua orang anak saya yang masih kecil-kecil, yang masih berumur 10 dan 9 tahun yang masih butuh saya. Saya sudah pernah gagal 2 kali Pak Ustadz. Dan saya tidak mendapatkan suami yang seperti Pak Ustadz tadi ceritakan. Suami yang diharapkan oleh semua perempuan gitu loh. Dan saya sempat merasa trauma untuk berumah tangga lagi. Dan begitu saya membuka hati dengan si calon suami yang kemarin tiba-tiba setelah ditentukan tanggal 10 September kemarin seharusnya kami menikah. Tiba-tiba si calon suami mengatakan bahwa lebih baik kita sudahan saja. Dan di situ saya harus menahan lagi rasa malu kepada keluarga dan teman-teman yang menanyakan bagaimana pernikahan kamu jadi nggak besok gitu loh. Padahal hari hanya sudah dekat gitu loh. Dan saya mau bertanya juga apakah hukumnya seorang laki-laki yang membatalkan pernikahan secara sepihak tanpa tanggung jawab Pak Ustadz. Itu saja yang mau saya tanyakan. Bunda, kita itu harus meyakini Allah tidak mungkin meletakkan takdirnya kepada kita kecuali Allah menyiapkan kebaikan untuk kita. Ada 2 hal yang ingin Ahilman sampaikan dari kisahnya Kak Aida. Yang pertama, gagal menikah dengan orang yang kita tahu tidak baik, itu lebih baik daripada memaksakan untuk menikah. Iya apa iya? Menikah itu bukan perlombaan. Menikah itu bukan permainan. Menikah itu adalah perjalanan panjang yang perlu dipersiapkan. Kak Aida, jangan menangisi laki-laki yang kita tahu dia akan pernah menyakiti kita. Jangan menangisi laki-laki yang kita tahu kalau ini dipaksakan akan semakin bikin kita sakit dan terluka. Setuju atau tidak? Apalagi izin ya, jauh sebelum menikah dia sudah menghina kakak. Lepaskan semua yang menyakiti karena hati terlalu berarti untuk diisi dengan orang yang pernah menyakiti. Setuju? Apalagi izin, mohon maaf.
beliau juga berkhianat dengan sahabat sendiri, itu yang lebih menyakitkan. Maka kadang penting memilih lingkungan yang baik. Sangat penting memilih lingkungan yang baik. Memastikan dengan siapa kita bersanding. Memastikan dengan siapa kita berumah tangga itu menjadi penting. Maka sekarang setelah kemarin gagal, jangan membuat hati kita semakin gagal dengan tidak bisa move on dari semua kejadian itu. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Tolong jawab. Allah lihat tidak sakit hati kita? Allah dengar tidak doa-doa kita? Allah menyaksikan tidak air mata kita? Menyaksikan. Tidak ada yang luput dalam pandangan Allah. Percayalah, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Dan setiap keburukan balasan juga adalah keburukan. Yang kedua, yakin. Setelah badai pasti ada pelangi. Betul? Setelah kesulitan pasti akan ada apa? Kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Boleh jadi kegagalanmu pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Baru yang ketiga, mohon maaf, muhasabah. Introspeksi diri. Boleh jadi Kak Aida diuji dengan ujian yang berat seperti ini, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga dari dosa itu Allah hapuskan dengan ujian yang hari ini didatangkan. Percayalah, setiap ujian menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW, tidaklah satu rasa sakit, rasa kecewa, rasa gelisah, bahkan duri yang pernah menusuk kaki seseorang, kecuali di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Introspeksi, muhasabah. Baru yang keempat, imani takdir Allah ini dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, beliau bertanya, Aa, gimana kalau seorang laki-laki membatalkan janji pernikahan secara sepihak? Tentu jawabannya berdosa. Kalaupun batal harus ada alasannya. Tidak boleh membatalkan sepihak. Apalagi sudah lamaran, sudah tunangan, tinggal nunggu waktu. Kenapa? Karena membatalkan janji termasuk ciri di antara orang-orang yang munafik. Semoga Kak Aida dipertemukan dengan yang lebih baik. Semoga Kak Aida bisa bertemu dengan takdir yang lebih baik. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah lebih berharga untuk kita curigai dengan kegelisahan di dalam hati kita. Insya Allah. Hancur banget sih gitu loh. Harus dihina sama pasangan yang sangat dibangga-banggakan, yang sangat diidam-idamkan untuk menjadi imam yang baik. Yang justru seharusnya seorang pasangan itu menutup aib pasangannya. Terus dan harus berseteru dengan sahabat sendiri hanya karena pasanganku mengincar sahabatku sendiri gitu. Itu campur aduk banget sih. Cuman ya aku sendiri kadang bingung gitu, harus ketawa, harus nangis gitu loh, karena cobaannya kok kayak ya Allah nih kok begini banget ya gitu loh. Bingung lah, lebih ke arah bingung gitu lah harus apa gitu. Semoga Allah juga memberikan yang terbaik pengganti kamu untuk aku dan anak-anak gitu. Kedepannya sih lebih fokus ke mencari nafkah untuk anak-anak, fokus ke kerjaan gitu loh. Mempersiapkannya mudah-mudahan panjang umur, tapi kalaupun misalkan umurnya memang tinggal sedikit ya insya Allah harus mempersiapkan untuk nanti anak-anak. Karena walau gimana pun juga kan anak-anak cuma punya aku gitu loh.